Ketika adikku pulang bab 17. Manda masih tertawa melihat aku marah. Bagaimana tidak marah, dia bilang syaratnya merelakan Bang Agam padanya. Gila kali dia. Lebih baik aku bersabar sembari terus berdoa agar melembutkan hati kedua mertuaku. Memangnya Bang Agam barang yang bisa diberikan begitu saja. Aku hanya bercanda, jangan ngambek begitu, ujarnya ringan. Lagi pula aku masih waras sampai harus merebut suami orang. Aku sangat mencintai Aksa. Lanjutnya. Tawa Amanda sudah berhenti pun dengan gemuruh di dadaku. Alhamdulillah jika gadis ini masih bisa berpikir jernih, tidak mau merebut suami orang lain. Akan tetapi, apakah ucapannya mau membantuku itu serius? Jangan-jangan hanya bercanda juga. Kenapa kau ingin membantuku? Tanyaku penasaran. Sebab aku akan menjadi seorang menantu, anak dan juga perempuan. Dari sikap ibu bapak aku tahu kalau mereka berbuat tidak adil kepada kau dan Bang Agam. Tapi ibu dan bapak tetap menyayangi kami, hanya saja caranya yang berbeda. Ya, aku yakin itu. Kalau ibu bapak tidak menyayangi aku, mungkin mereka tidak akan peduli soal Bang Agam yang sering keluar rumah tanpa memberitahu aku. Juga tidak akan pernah memberi bantuan kepada Bang Agam, meskipun pada akhirnya mereka membuat suamiku kecewa. Ya, semoga saja begitu, tapi aku akan mengubah sikap Aksa yang jelek secara perlahan. Dia harus bisa menghormati dan menghargai kakaknya. Aku tersenyum lembut ke arah Manda. Memang benar, setiap manusia itu memiliki sisi baik dan buruk pun dengan Manda. Aku tidak menjawab lagi. Aku mengajak Manda untuk segera beristirahat. Pagi ini aku tengah sibuk di dapur rumahku, menyiapkan sarapan untuk Bang Agam dan Asti. Aku membuat nasi uduk lengkap dengan sate-satean. Tidak lupa juga bakwan sayur. Aku memanggil anak serta suamiku untuk bergegas sarapan. Nasi uduknya enak dek, ini bisa jadi menu andalan di resto. Kita bikin konsep ala prasmanan gimana? Puji Bang Agam. Boleh bang, aku kurang ngerti kalau masalah konsep, mungkin bisa dibicarakan sama Mita dan Rian. Kata Bang Agam, menu-menu sederhana khas rumahan akan menjadi menu yang ada di restorannya nanti. Sekarang masih belum terlalu ramai, jadi akan diadakan diskon besar-besaran. Soal itu biarlah menjadi urusannya dengan Rian, aku tidak paham. Bang Agam juga minta untuk aku buatkan aneka macam sambal. Nanti kalau laris, suamiku akan membuatnya dalam kemasan botol agar bisa dijual keluar kota. Sementara itu, untuk tempat makan yang terakhir, Bang Agam akan mengubahnya menjadi tempat nongkrongnya anak muda. Akan ada banyak makanan kekinian dan juga minuman. Sebab dibuat hanya tempat makan biasa, pengunjungnya tidak terlalu ramai juga. Di sana tempatnya memang dekat dengan universitas, jadi akan cocok jika konsepnya diubah. Aku mendukung semua keputusan Bang Agam. Semoga usahanya diberikan kelancaran. Setelah Bang Agam dan Asti berangkat, aku ke rumah ibu untuk melihat keadaan di sana. Biasanya ibu mertua beres-beres agak siang. Sekarang ada tamu, apa beliau masih bertahan dengan kebiasaannya? Sesampainya di sana, Rima sedang menyapu, sedangkan ibu tengah sibuk memotong sayuran. Aku bergegas menghampiri keduanya. Untung saja Mbak Risa datang. Bantu ibu masak ya, ibu mau ngepel dulu. Setelah memberikan instruksi, ibu berlalu pergi. Aku meneruskan pekerjaan ibu. Sepertinya beliau mau membuat soto. Sebab sudah ada tomat, daging kol dan sederet sayuran lainnya. Rim, kamu kesini dari jam berapa? Tanyaku. Jam 6:30 mbak, aku kesini karena tahu kalau ibu pasti kerepotan. Ternyata Rima mempunyai pemikiran yang sama denganku. Setelah selesai menyapu, istri Alan membantuku. Kami mengobrol sembari memasak. Tiba-tiba terdengar langkah seseorang. Saat kami menoleh, ternyata Manda dan Aksa. Keringat mengucur dari dahi mereka. Mungkin habis olahraga. Duh, aku haus banget ya, ujar Manda. Dengan sigap Aksa mengambilkan air minum. Manda meminumnya sampai habis, sepertinya haus sekali. Kulirik adik iparku diam-diam. Dia mengelap keringat yang mengucur di wajah kekasihnya. Ada senang yang kurasakan melihat mereka. Semoga Manda dan Aksa berjodoh sampai maut memisahkan. Mbak, udah bikin apa aja? Aku lapar banget nih, tanya Aksa. Belum ada, Sa. Mbak baru kesini. Aksa tidak bertanya lagi, tapi aku mendengar air yang dituangkan ke dalam gelas. Tunggu saja, mereka kakakmu bukan pelayan. Jangan menanyakan makanan seolah-olah kakak iparmu adalah pembantu. Aku dan Rima langsung menghentikan aktivitas. Baru kali ini ada yang membelaku. Biasanya jika Aksa meminta tolong dibuatkan makanan atau hal lainnya, ibu dan bapak akan diam saja, menganggap wajar sikap anaknya. Iya, aku minta maaf.
Dari nada suaranya, sepertinya Aksa tidak ikhlas, setengah jengkel. Semua orang telah selesai sarapan, pun dengan piring-piring kotor sudah bersih semua. Ibu mengajakku dan Rima untuk menemaninya berbelanja bersama Aksa serta Manda. Malah sebenarnya sebab di sana aku akan terlihat seperti pelayan, membawa keranjang berisi belanjaan. Kalau Mbak nggak ikut, aku juga enggak, ujar Rima. Ibu dan Manda tengah bersiap di kamar, sedangkan aku masih duduk di dapur sembari mempertimbangkan ajakan ibu. Kalau tidak ikut, kasihan juga nanti ibu di sana. Mana berani beliau meminta Manda untuk membawa barang belanjaan. Mbak, kok belum siap-siap? Ayo, sebentar lagi kita jalan, tanya ibu mengingatkan. Mbak Rima juga masih di sini, ayo ganti baju dulu. Rima menoleh ke arahku, aku mengelipkan mata kepadanya. Ya, pada akhirnya aku memutuskan untuk ikut saja. Kasihan Rima dan ibu nantinya. Aku bergegas pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Setelah selesai, aku langsung ke rumah ibu. Di teras semuanya sudah berkumpul termasuk bapak. Aku kira beliau tidak akan ikut. Pak, mau pada kemana nih? Udah rapi semua? Tanya suami Bu Rika yang kebetulan sedang lewat. Ya pak, kami mau pergi jalan-jalan diajak sama Aksa. Kebetulan dia baru membeli mobil, jadi mengajak kami pergi. Seperti biasa, jawaban yang dibumbui dengan membanggakan anak kesayangannya. Sudahlah, mengapa juga aku harus kesal? Toh sudah biasa seperti ini. Wah, jadi ini mobil Aksa. Hebat, masih muda sudah punya mobil sendiri. Puji suami Bu Rika. Bapak pasti bangga, imbuhnya. Ya pak, alhamdulillah saya bangga sekali anak saya berhasil. Bisa membahagiakan orang tua juga dengan hasil kerja kerasnya. Suami Ibu Rika itu tampak memperhatikan Manda. Gadis bergaun putih tulang itu tak acuh. Kali ini gaunnya lumayan. Iya, lumayan masih seksi, hanya sebatas lutut. Atasnya tanpa lengan pula. Ini siapa pak? Tanya suami Bu Rika. Oh, ini calon istri Aksa. Jawaban bapak terdengar ragu. Mungkin beliau malu, sebab sering membicarakan menantu orang lain yang selalu saja kurang di matanya. Namun sekarang keadaan menjadi terbalik. Bapak mendapatkan calon menantu yang paling beliau tidak sukai. Oh, seksi juga ya pak, macam delima. Anak zaman sekarang memang susah diberitahu. Saya pun sebagai orang tua terkadang malu dan takut orang lain mengira kalau saya tidak pernah menegur penampilan delima. Jawaban dengan bahasa halus itu mengandung sindiran pedas. Bapak dan ibu saling pandang, lalu menelan ludah kepayahan. Terlihat dari tenggorokan mereka yang naik turun. Saya permisi dulu pak, bu. Suami Bu Rika berlalu seraya tersenyum kecil. Aku sempat melihatnya tadi. Setelah itu kami langsung berangkat karena hari sudah siang. Di dalam mobil bapak terus saja memuji keberhasilan Aksa. Entah apa maksudnya, mungkin ingin pamer kepadaku dan juga Manda. Akan tetapi gadis itu hanya diam. Mulutku gatal sekali ingin memberitahukan kalau Bang Agam pun sudah punya usaha. Bahkan dia sekarang sudah bisa membeli rumah besar. Ya, walaupun belum lunas sepenuhnya. Aku tahu itu dari Bang Agam tadi pagi saat selesai sarapan. Untung saja Pak Wijaya memberi kelonggaran waktu untuk melunasinya. Aku kira Aksa akan mengajak berbelanja ke pasar tradisional. Tetapi ternyata malah berbelok ke arah mall. Sesampainya di sana ibu langsung bertanya, "Loh nak, kok kita kesini?" "Kan mau belanja bu," sahut Aksa. "Iya, ibu kira mau ke pasar." "Becek bu, lebih baik belanja di mall," timpal Manda. "Iya sih, tapi di mall harga sayuran dan bumbu-bumbu mahal nak." "Bukannya bapak bilang kalau Aksa sudah sukses dan banyak uang. Jadi belanja di sini seharusnya tidak menjadi masalah." Jawaban Manda menjadi bumerang untuk bapak dan ibu. Niat hati membanggakan sang putra malah berakhir dengan belanja di mall. Aku menyenggol siku Trima. Adik iparku itu tengah menutup mulut. Ku yakin dia sedang menahan tawa. Aksa dan Manda berjalan lebih dulu ke dalam mall, sedangkan ibu masih saja menggerutu karena sikap calon menantunya. Saat memasuki supermarket, mataku berbinar melihat banyaknya aneka makanan dan perlengkapan rumah lainnya. Maklum saja, dulu hidupku sangat susah sehingga tidak pernah berbelanja ke mall ini. Aku membawa ATM, tetapi sayangnya aku tidak bisa belanja banyak-banyak. Nanti ibu curiga. Sebaiknya nanti malam aku mengajak Bang Agam ke sini bersama Asti. Biar putriku puas untuk membeli makanan kesukaannya. Seperti dugaanku saat di rumah, ibu memintaku membawa troli, sedangkan mereka asyik mengambil banyak makanan. "Dia menantu ibu kan?" tunjuk Manda kepadaku. Iya, kenapa memangnya nak?" "Jangan perlakukan dia layaknya membantu. Ibu bisa kan mendorong troli sendiri?" Suara Manda begitu dingin.
Manda, kamu apa-apaan sih? Biarkan saja, Mbak Risa udah biasa kok, bela Aksa. Oh, sudah biasa ya? Berarti nanti kalau aku menikah dengan kamu, aku juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Benar begitu? Aksa kalah telak, dia tidak bisa menjawab lagi. Aku menatap Manda yang tak kesal kepada kekasihnya. Biar ibu saja yang bawa, Mbak. Ibu mengalah, beliau membawa troli dari tanganku. Kami kembali melanjutkan berbelanja. Manda memilih banyak sayuran serta daging, lalu mengambil beberapa snack berukuran besar dan aneka minuman. Belum lagi mie khas Korea yang harga perbungkusnya lumayan mahal menurutku. Tak tanggung-tanggung, Manda membeli 20 bungkus. Setelah selesai di area makanan ringan, kami menuju tempat buah. Manda membeli stroberi yang besar-besar. Harganya pun terbilang mahal. Ibu menganga melihat belanjaan yang begitu banyak. Mbak, ini habis berapa juta nanti ya? Bisik ibu kepadaku. Ketahu bu, aku kan gak pernah belanja ke sini. Tadinya bapak mau beli sendal, tapi gak jadi saja, kasihan Aksa, ucap bapak pelan. Memangnya bapak gak punya uang sama sekali? Penghuni kontrakan belum pada bayar. Pertanyaanku membuat bapak terdiam. Jika hanya akan membeli sendal, sepertinya bapak bisa membelinya tanpa meminta kepada Aksa. Daripada menunggu jawaban bapak, lebih baik aku menyusul ibu dan Rima yang sudah lebih dulu mengejar langkah Aksa. Puas berbelanja, Manda merengek lapar dan ingin makan di restoran mewah. Tentu saja bapak dan ibu terkejut, mereka pasti akan membayangkan berapa uang yang akan Aksa habiskan. Namun karena cinta Aksa begitu besar kepada Manda, lelaki itu menurut saja. Aku dan bapak menyimpan dulu barang belanjaan ke bagasi mobil. Setelah selesai, kami segera menuju lantai 3. Katanya di sana terdapat banyak restoran mewah. Aku pun penasaran seperti apa makanan di restoran tersebut. Tunggu dulu nak, ujar ibu kepada Aksa. Ada apa bu? Tanya Aksa. Itu seperti abang kamu, coba kamu lihat, tunjuk ibu. Aku dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk ibu. Ya memang benar Bang Agam, dia tengah di toko ponsel. Siapa wanita yang ada di sampingnya? Tanya Aksa. Mata ibu mulai ditajamkan sepertinya, lalu beliau berucap. Wanita yang saat itu di pasar, sedang apa mereka? Ibu harus ke sana. Aku langsung menghentikan langkah ibu. Jangan sampai beliau membuat keributan.